Halo, selamat datang di World Podcast. Ini adalah episode ke-6 di bulan April 2020. Jadi udah mau sebulan juga self karantin di kos. Udah disuruh pulang sama orang tua ke Pulau Sumatera, tapi masih kayak ragu-ragu gitu karena takut membawa gitu kan. Carrier, apa sih bahasa Inggrisnya? Carrier atau karier, ya gitulah. Dan podcast kali ini aku persembahkan buat kalian yang masih terkurung pada kenangan tentang masa lalu, tentang hari-hari bahagia yang pernah kau lewati bersamanya, yang sekarang sudah bukan lagi siapa-siapamu. Menikmati rasa sakit kadang memang jadi keasikan tersendiri, karena udah gak bisa lagi sekedar menggenggam tangannya yang dulu jadi aktivitas favoritmu. Ketika menghabiskan waktu dengan dia, ini adalah beberapa bagian cerita yang kurangkum menjadi satu kesatuan. Yang nomor 1 judulnya itu Aku Enggan Pulang, sebab pulang artinya kembali. Aku sudah merantau selama hampir 11 tahun, semenjak kelas 1 SMA dulu kan. Dan 8 tahun dari perjalanan ini kuhabiskan dengan selingan menjalani kisah cinta bersama seorang perempuan. Kalau kalian ngikutin podcastku dari awal, mungkin kalian udah pernah denger lah ya cerita tentang ini, si 8 tahun itu. Tapi bukan itu poin yang ingin kubagikan ke kalian. Intinya adalah, jika dahulu pulang menjadi suatu momen spesial buatku karena bisa bertemu dengan dia di sela-sela liburanku, sekarang pulang malah menjadi momok tersendiri. Karena aku takut jika nanti aku pulang, aku gak bisa nahan keinginan buat ketemu sama dia. Sementara saat ini dia sudah bersama dan bahagia dengan orang lain, yang jadi pilihannya tentunya kan. Pernah gak sih kau ngalamin kejadian enggan kembali ke tempat yang dulu sering kau kunjungi bareng mantan? Sekarang tempat itu tuh jadi teramat mengerikan gitu, karena kau gak mau lagi ingat kenangan tentang dia. Kalau pernah ya berarti kita sama. Itulah kurang lebih yang lagi kurasakan sekarang. Itulah yang bikin aku malas pulang ke rumah, karena di sana terlalu banyak kenangan yang terjadi. Terlalu sering panggilan nama sayang buat dia aku sebut ketika kami lagi teleponan. Terlalu banyak patahan-patahan memori tentang pertengkaran karena masalah sepele antara aku sama dia. Dan terlalu banyak detak jantung yang bahagia karena bisa segera bertemu dengan dia dulu. Hal-hal kayak gitu yang bikin aku males sebenarnya. Karena kalau dibilang udah move on, aku udah bisa ngelupain dia kok di kehidupanku yang sekarang ini. Kalau dibilang ikhlas juga, aku udah ikhlas banget ngelepasin dia bahagia sama pilihannya. Malah tahun lalu pas dia nikah kan juga aku ngikutin di sosmed gitu, ngucapin ke dia dan suaminya lewat chat gitu kan. Gak bisa ketemu langsung soalnya ongkos pulang perginya itu ya mahal. Cuman ya balik lagi kayak di awal tadi, kenangan itulah yang bikin aku bisa ketawa-ketawa sendiri, terus bisa nangis juga tanpa alasan gitu kan. Karena menurutku ketika seseorang sedang merindu, yang dirindukan adalah momen dan kenangannya, bukan orangnya. Sebab kau bisa aja menggantikan yang lama dengan yang baru, tapi kenangan dengan yang lama tentu aja gak akan sama dengan yang baru, ya gak? Kedua, aku merindukannya sesekali, sisanya hanya kebencian. Jadi cerita ini tuh dari temenku yang si Piko itu kan, kalau kalian inget. Piko adalah kawan dekat yang mengalami kejadian hampir mirip denganku. Bedanya, Piko ditinggalkan tanpa sebab dan kejelasan, yang bikin otaknya tuh sering bertanya-tanya di kemudian hari. Piko baru tahu bahwa ternyata mantan yang pernah dicintainya selama 1 tahun ternyata udah jadi seorang ibu gitu loh. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia sering bercerita kepada aku betapa menyesalnya dia pergi merantau. Kalau aja saat itu Piko masih berada di kampung halamannya dan melanjutkan pendidikan di sana, alih-alih merantau jauh ke seberang pulau gitu kan, ya tentu kejadiannya bakalan berbeda kayak sekarang.
Piko akan menjaga perempuan itu sebaik mungkin, seperti ketika Piko menjaga dirinya sendiri. Tapi ya apa mau dikata gitu, semua sudah terlanjur. Nasi udah berubah jadi bubur. Jadi ya Piko terpaksa harus membuang semua rasa cinta buat si perempuan jauh-jauh. Barulah pada akhir 2019 kemarin, tepatnya 3 tahun setelah Piko dan si mantan putus, Piko pulang ke rumah buat liburan. Kemudian dia punya niat nih buat nemuin si mantan. Piko bercerita bahwa dia sampai memutari kompleks perumahan mantannya beberapa kali, dengan harapan bahwa dia dan mantan bisa ketemu. Tapi ya nihil, Piko gak kunjung bisa bertemu dengan si mantan. Di kemudian hari, aku dan beberapa kawan lainnya menertawakan kebodohan Piko. Sebab ya bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan si mantan, sedangkan mantan Piko kan sudah pasti sibuk mengurus bayinya gitu loh. Lalu dibalas sama Piko dengan, ya biar aja lah, namanya takdir kan gak ada yang tahu. Bisa aja kebetulan aku ketemu sama dia. Walaupun kemarin enggak sih. Celotehan Piko berhasil membuat seisi ruangan penuh dengan tawa. Ya begitulah rasa rindu. Kadang kita gak tahu, kita gak bisa ngeprediksi gitu aja kapan rindu itu bakal datang. Mungkin ketika kau lagi mendengarkan lagu, atau kau pas lagi ngedengarkan lagu gitu kan, lalu sebuah lagu yang jadi kesukaan kalian dulu terputar. Mungkin ketika kau lagi asik melamun, terus khayalanmu mulai mengulang lagi kenanganmu bareng dia, persis kayak layar bioskop yang lagi nayangin film. Mungkin juga pas kau lagi bersih-bersih foto di galerimu, kau hapus satu persatu sampai akhirnya fotomu sama dia pas gandengan tangan di pantai muncul di hadapanmu. Rindu itu random, susah banget diprediksi kapan datangnya. Dan buat Piko, rindu itu datang ketika dia sedang berlibur di tanah kelahirannya. Yang nomor 3, aku rindu semua tentang dia ketika sedang membuka folder di laptop. Asik. Jadi itu ceritanya aku bertemu dengan Mary di salah satu media sosial berlogo burung biru gitu kan. Ya kalian tahulah apa itu media sosial yang berlogo burung, mirip kayak aplikasi perjalanan itu kan. Kami kemudian menjadi dekat sebagai kawan. Ternyata Mary punya kisah cinta yang menyakitkan. Dia baru aja putus dengan pacarnya sebulan yang lalu. Dan kini dia harus merasakan dampak karena ditinggalkan sendiri. Mary jadi sulit tidur, susah makan, yang membuatnya kehilangan banyak berat badan, dan menahan rindu karena sudah tak bisa lagi berkomunikasi sesering dulu. Mary itu pernah curhat ke aku tentang perasaannya berpisah dengan orang yang sekarang sudah jadi mantan. Di penghujung malam di akhir bulan Maret. Aku gak bisa tidur lagi malam ini. Obat penenang yang dikasih sama dokter udah gak aku minum lagi. Aku kepikiran terus sejak sore tadi, karena aku habis berantem sama mantan. Yang lalu aku jawab, "Loh kok gitu Mer? Bukannya kalian udah baik-baik aja? Toh kamu sama dia kan udah gak ada hubungan apa-apa lagi kan? Terus kenapa berantem?" Mary jawab, intinya dia itu curiga gitu loh kalau tulisanku di media sosial itu tentang dia. Padahal aku nulis itu semua gak ada niat sama sekali buat nyindir dia atau apa. Aku cuma gabut dan ya pengen nyari kesibukan, itu aja. Terus dia malah DM aku nanyain maksudku apa nulis itu. Ya udah aku jelaskan dong semuanya. Emang beneran gak ada niat buat nyindir dia kok. Tapi dia masih ngotot kalau itu tentang dia. Akhirnya kami diem-dieman deh. Soalnya pesan terakhirku cuma dibaca sama dia, gak dibalas lagi. Ya aku karena bingung mau jawab apa, jadinya aku cuma iya-iyain cerita Mary sambil ngasih dia semangat gitu kan. Gak boleh sedih-sedih lagi, karena dunia gak peduli sama apa yang seseorang lakukan gitu. Orang itulah yang harus peduli dengan dirinya sendiri. Percakapan kami malam itu berakhir sampai di situ. Selang 2 hari kemudian Mary ngechat aku lagi nih. Tahu gak
Tadi pas aku lagi mindahin foto dari HP ke laptop gitu, aku gak sengaja ngeklik folder di laptop yang isinya foto kenanganku sama mantan. Tiba-tiba aku rindu dia di masa-masa itu dong. Masa sebelum dia berubah semenyebalkan sekarang. Lagi-lagi karena aku bingung harus jawab apa, aku cuma bisa ngasih Mary saran seadanya. Sebagai seorang teman, sebagai seorang pendengar. Dari cerita Mary aku jadi paham satu hal baru. Bahwa kenangan itu bisa kembali memenuhi otak hanya dengan melihat, mendengar, maupun merasakan hal sesepele gak sengaja membuka folder yang berisi kenangan bareng mantan. Yang nomor 4, kita belum punya waktu yang lama, tapi kenangannya sudah. Jadi ini teman aku juga namanya Jea, seorang kawan asal ibu kota yang juga baru merasakan patah hati beberapa minggu yang lalu. Punya cerita yang sedikit banyak mirip dengan kisah sebelumnya. Sama-sama baru berpisah, sama-sama rindu. Dan ya dia sama-sama rindu gitu loh pada kenangan bersama mantan. Yang ngebedain adalah Jea tuh menjalani kisah cinta yang sebenarnya terhitung singkat. Dia pacaran selama kurang lebih 2 bulan aja. Saat Jaya pertama kali bercerita kepada aku tentang kandasnya hubungan dengan si pacar, reaksiku biasa aja. Alah, paling juga nanti sembuh sendiri. Alah, paling juga gak akan lama waktu yang dibutuhkan buat move on. Alah, paling juga bentar lagi bakalan dapat pengganti. Jaya kan cantik. Tapi ternyata aku salah besar. Lamanya hubungan gak bisa jadi tolak ukur buat seseorang ngelupain gitu aja kenangan yang pernah terjadi. Setelah putus, Jea jadi lebih sering diam dan menyendiri. Padahal biasanya Jea adalah orang yang rame. Status dia selalu jadi yang pertama kali kulihat di media sosialku. Akhirnya aku beranikanlah buat tanya ke dia kan, apa yang terjadi kepadanya. Jea lalu menjelaskan semuanya kepada aku. Aku gak biasa sendirian gini, Mas. Mas tahu kan, kalau sebelum sama dia aku tuh punya banyak masalah. Dan aku gak punya seseorang buat dijadikan sandaran. Nah, setelah sama dia itu akhirnya ada orang yang bisa kujadikan objek buat keluh kesah. Perhatiannya dia ke aku juga banyak banget, Mas. Tiap malam, mulai dari aku pulang kerja. Sekitar jam 10-an gitu kita video callan terus tiap hari sampai subuh. Dia juga mau jemput aku pulang pas dapat shift kerja setengah hari, terus ngajak jalan-jalan muter-muter keliling biar aku gak stres katanya. Padahal jarak dari rumahnya ke tempat kerja aku kan lumayan jauh loh, Mas. Dia juga orang pertama yang ku kenalkan ke keluarga sebagai pacar. Gimana aku gak sedih putus sama dia? Terus ya aku jawab, loh emang kalian putus karena apa? Kalau boleh tahu nih ya. Padahal di medsos kalian kan kelihatan mesra gitu loh. Terus si Jaya ini bilang kan, kami udah beda pandangan, Mas. Panjang lah ceritanya. Intinya dia itu udah nyerah sama aku. Akhirnya kami memutuskan buat pisah. Ya emang waktu jadian kami masih terhitung sebentar kan, Mas. Tapi kenangan sama dia tuh udah banyak. Apalagi nih pertama kalinya aku pacaran, Mas. Makanya bucinku keterlaluan. Percakapan dengan Jaya berakhir karena dia harus berangkat ke tempat kerja. Hari itu ibu kota sudah dikepung macetnya kendaraan. Dan Jaya kembali kepada kesendirian, seperti saat ia belum bertemu dengan mantannya dulu. Yang nomor 5 dan terakhir buat podcast yang kali ini tuh, dia adalah obat yang menenangkan judulnya. Sebut saja Merah. Seorang mahasiswi semester 4 jurusan ilmu filsafat yang belakangan bukan semester 4 ding ya, semester 3, maaf, salah. Jadi diralat. Seorang mahasiswi semester 3 jurusan ilmu filsafat yang belakangan sedang dilanda galau karena bingung antara memilih bertahan atau melepaskan seseorang yang sudah hampir 5 tahun bersamanya. Pasangan ini memang sudah sering putus nyambung dalam perjalanan mereka, tapi mereka tetap bisa bertahan sampai sejauh ini. Yang ngebedain adalah kali ini si Merah tuh
merasa benar-benar udah lelah gitu loh kepada hubungan yang kadang bisa berat sebelah. Merah terlalu menyayangi pasangannya, sementara pasangannya di sana menjauh karena masalah pekerjaan dan tentu aja kehidupan pribadinya. Merah ngerasa pacarnya berubah 180 derajat, gak seperti orang yang dulu dia kenal. Maka di suatu malam di bulan April, Merah meminta pendapatku tentang masalahnya. Aku udah putusin dia dari 2 mingguan yang lalu, Mas. Dia selalu lupa ngabarin aku. Padahal sebenarnya aku juga gak butuh yang selalu harus dikabarin gitu kan. Setidaknya sekali sehari aja cukup lah. Tapi dia kalau gak aku chat duluan, gak akan mau chat. Alasannya karena dia lagi sibuk ngojek online. Tapi kan HP itu setauku kalau pas narik ojek kan ya dibawa-bawa mulu kan, Mas. Masa iya gak bisa ngabarin? Barang sekali aja, kesel banget aku. Apalagi seminggu yang lalu itu kan hari jadi kami yang kelima. Masa iya dia sama sekali gak ngucapin, Mas? Sumpah aku kesel banget dah sama dia. Menurut Mas, aku harus putusin dia atau enggak? Nah waktu itu tuh aku bingung banget, kayak waduh, ini kalau aku bilang putus sudah 5 tahun, tapi kalau aku bilang gak putus kok kayak berat sebelah. Akhirnya ya pertanyaan si Merah ini aku jawab dengan, ya kamu gak boleh egois dong. Jadi pacar kan ya harus ngerti dia gitu loh. Kan emang kalau orang kerja keras harus fokus. Bisa jadi emang dia gak sempet buka HP sama sekali karena orderan lagi rame. Perihal dia lupa sama hari jadi kalian, aku gak mau terlalu ikut campur lah. Soalnya itu kan udah privasi banget. Lalu Merah menjawab lagi, terus aku harus putus atau enggak, Mas, sama dia? Aku jawab dengan, kalau kamu masih sayang lanjutin dong. Ingat kenangan kalian selama ini. Gak akan gampang hapus semua kenangan itu. Udah 5 tahun kan. Tapi kalau emang keputusanmu udah bulat, buat lepas ya lepasin aja, gak apa-apa, itu hakmu. Merah hanya membaca pesan balasan dariku. Sekitar setengah jam kemudian baru dia kembali membalas pesan itu. Aku udah chat dia dan nanyain alasan kenapa dia bisa lupa, terus kenapa dia jadi jarang balas chat gitu kan, Mas. Dan emang dia beneran lagi sibuk-sibuknya kerja. Aku yang salah karena terlalu minta diperhatikan. Aku yang rindu sama dia waktu dia bisa nemenin aku kemana-mana. Sedangkan aku tuh gak mikir kalau dia sekarang udah punya kerjaan. Dia bilang dia kerja juga supaya bisa bahagiain aku. Kalau nanti kami emang beneran jodoh sih, Mas. Ya terus aku jawab kan, syukur deh kalau kamu udah ngambil keputusan, Merah. Udah gak usah nyalain diri sendiri sama apa yang udah terjadi. Kalian kan hidupnya di hari ini bukan kemarin. Jadi dijalanin aja apa yang ada di hari ini kan. Percakapan hari itu membuatku mengerti bahwa memberi pendapat dan nasihat ke orang lain itu jauh lebih mudah daripada memberikan nasihat ke diri sendiri. Aku bisa banget ngomong ke Merah kalau harus hidup di hari ini dan bukan masa lalu. Sedangkan aku sendiri masih suka mengintip pada masa-masa di mana aku sudah lagi bukan bagian di dalamnya. Seseorang kadang bisa semunafik itu sih. Tapi mau gimana lagi? Seperti Merah yang menjadikan kenangan sebagai obat penenang saat rindu itu datang. Aku juga menjadikan kenangan sebagai alasan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa aku pernah punya kenangan sebahagia itu. Lalu kalian bagaimana? Apa kenangan yang sampai sekarang masih kamu rindukan? Ayo tulis di kolom komentar. Dan makasih udah mau dengerin podcast ini. Walaupun kayaknya episode ini gak bisa terlalu lama karena materinya kemarin tuh berat banget tentang kenangan gitu kan. Ayo semangat yuk, bisa yuk. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Wall Podcast. Terima kasih udah mau mendengarkan. Tetaplah bahagia, tetaplah di rumah aja. Jangan sampai sakit, sehat-sehat aja dulu sampai kita semua selamat dan bisa survive dari pandemi ini. See you guys on next episode and thank you.